Seperti pujian pagi ini, ya Aba ya Bapa, sungguh kasih-Mu itu tak ada batasnya dalam hidup kami, dan kebaikan-Mu itu tak ada habis-habisnya. Dalam hidup ini kami tahu kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian rezeki kami yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk cukup untuk memberikan memberikan pinjaman pinjaman kepada banyak bangsa, banyak bangsa, sedangkan kami sendiri sedangkan kami sendiri tidak punya tidak pinjaman. punya pinjaman. Cukup untuk Cukup untuk menjadi saksi menjadi Tuhan, saksi Tuhan, mulai dari dari Yerusalem, Yerusalem, Yudea, Yudea, Samaria, sampai ke sampai ujung-ujung ke bumi. ujung-ujung bumi. Cukup untuk Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap buruk dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini, ya Aba, ya Bapa. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Senang sekali hari ini Rabu 18 September 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai dengan 22. Ini adalah salah satu perikop kesukaan saya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti kita akan perhatikan ayat demi ayat. Saya percaya ini sangat memberkati saya dan pasti memberkati Bapak Ibu semuanya. Yesaya pasal 60. Mari kita mulai dengan ayat yang ke-15. Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku, Tuhan, akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Aduh, ayat pembukaannya udah luar biasa. 16. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa Allah Yakub. Bapak Ibu sekalian, ayat 16 ini juga sering kali saya cuplik Bapak Ibu sekalian untuk doa-doa pribadi saya, ya. Saya berdoa begini, Tuhan, biarlah Yosua Yongki Wiranegara dengan keluarganya menghisap susu bangsa-bangsa dan meminum susu kerajaan-kerajaan, ya. Dan biarlah ini juga akan menjadi doa pribadi bagi Bapak Ibu semuanya. 17.
Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, yaitu tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Bapak Ibu sekalian, hari-hari perkabungan Bapak Ibu semuanya, hari-hari perkabungan kita semua, inilah hari yang terakhir. Amin. Sebab Tuhan memulihkan kita. 21. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Nah, hari ini saya beri judul renungan ini adalah Allah mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Ya, bersama saya ucapkan 2, 3. Allah mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Bapak Ibu sekalian, Yesaya 60 ayat 15 sampai 22 yang baru kita baca ini berbicara tentang perubahan besar yang mengarah kepada perbaikan, peningkatan, dan kualitas yang jauh lebih baik. Perubahan besar yang Allah janjikan kepada Israel, dan ini mencerminkan karya Allah dalam kehidupan umatnya, baik di masa lalu maupun di masa kini. Bukankah kita yang percaya kepada Yesus Kristus itu juga disebut keturunan Abraham, Israel secara rohani. Dalam konteks ini, Tuhan menunjukkan bagaimana Dia mengubah keadaan yang buruk menjadi penuh dengan keagungan. Setiap janji Tuhan ini, setiap firman yang kita baca hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, dan mengingatkan kita, berbicara kepada kita bahwa Tuhan mau, Tuhan mampu, karena Dia Maha Kuasa untuk mengubah penderitaan setiap kita menjadi kemenangan, kekosongan menjadi kepenuhan, dan kehancuran menjadi kemuliaan. Mari kita lihat ayat ini kembali. Yesaya 60 ayat yang ke-15 tadi, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ini berbicara bagaimana Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita hari ini sedang merasa ditolak, merasa sedang dikucilkan, merasa bahwa hidup kita nggak ada artinya. Percayalah akan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau merubah dari penolakan itu menjadi kebanggaan yang turun-temurun,
atau menjadi kebanggaan yang abadi. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita harus ingat itu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mampu, Tuhan mau mengubah nasib dan kehidupan kita yang tidak baik dirubah secara total dan sempurna, Bapak Ibu sekalian. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sedang merasa dibenci, ditinggalkan oleh keluarga kita, oleh teman-teman kita, atau oleh siapa saja, Bapak Ibu sekalian. Tapi dengar, Tuhan berjanji, berfirman hari ini, bahwa Dia akan memulihkan hidup kita, dan kehormatan kita akan dipulihkan. Masih ingat nggak peristiwa Yusuf itu? Yusuf itu kan dibenci, dikucilkan, ditolak oleh keluarganya. Dimasukkan ke dalam sumur, ditelanjangi, dijual sebagai budak, Bapak Ibu sekalian, ada di rumah Potifar, kemudian dipenjara. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana Tuhan mengangkat, memulihkan penderitaan daripada Yusuf menjadi kebanggaan abadi. Hal yang sama pasti terjadi dalam hidup kita. Ingat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, bahwa Tuhanlah yang telah memanggil dan memilih kita menjadi kepunyaan dan milik Dia. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang kedua dari Yesaya 60 ayat 16 sampai 17 tadi, engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan jelas-jelas berfirman, Tuhan telah jelas-jelas berjanji bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup daripada umatnya. Kalau manusia yang berjanji, Bapak Ibu sekalian, seringkali meleset. Kenapa? Karena manusia itu kemampuannya terbatas. Tapi Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Dia tidak hanya menggantikan yang rusak, Bapak Ibu sekalian, tetapi Tuhan mau membawa hal yang jauh lebih berharga dan mulia. Dan apa yang saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu sekalian, itu sudah dialami oleh keluarga kami. Banyak di antara kita yang sudah melihat bagaimana kesaksian keluarga kami yang dari tidak ada artinya, Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan pulihkan Bapak Ibu sekalian, maka semuanya menjadi berubah, semuanya menjadi jauh lebih baik. Dan Tuhan yang sama, Bapak Ibu sekalian, itu akan melaksanakannya dengan segera bagi Bapak Ibu semuanya. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Yesaya 60 ayat 16 ini dikatakan bahwa engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Kabar baik yang pertama, buat setiap kita yang ada di Amerika Serikat, meskipun kita orang-orang Indonesia, ya, Tuhan akan memakai bangsa-bangsa yang ada di Amerika Serikat ini menjadi alat Tuhan buat memberkati kita. Alkitab bilang hati raja ada dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana Tuhan mau. Artinya kita sudah semakin dekat dengan berkat dan pemulihan daripada Tuhan. Sementara Bapak Ibu yang ada di Indonesia, jangan pernah berkecil hati. Tuhan sanggup memakai bangsa-bangsa yang ada di Indonesia juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan
buat memberkati kita. Bangsa Israel sebelum dia tinggalkan Mesir untuk menuju tanah Kanaan, hati orang-orang Mesir itu dijamah oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga orang-orang di Mesir ini memberikan emas perhiasan dalam jumlah yang amat sangat banyak, Bapak Ibu sekalian. Kepada siapa? Kepada para budak orang-orang Israel ini sebelum meninggalkan Mesir. Nah, Tuhan yang sama yang sanggup menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi alat Tuhan buat memberkati kita. Pertanyaan, mengapa kok Tuhan mau-maunya memberkati, mengangkat, dan memulihkan kita? Tadi waktu lagu pertama, Bapak Ibu sekalian, itu kan naikkan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Itu diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Saya kaget banget ya, karena saya kan nggak janjian dengan operator. Saya akan sampaikan apa ya, kok pas banget. Jadi Tuhan itu mau mengangkat dan memulihkan kita karena God is love. Karena Tuhan itu adalah kasih, dan kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas berkata bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sadar, ingat bahwa kita ini adalah sasaran kasih daripada Tuhan. Kita dipanggil, dipilih menjadi miliknya. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk diberkati. Maka itu nanti bacalah Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh kita ini sebagai umat pilihan Tuhan agar pemulihan itu segera terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus benar-benar pegang janji Tuhan, mempercayai janji Tuhan, ya. Bahwa Bapak Ibu sekalian, ketika kita mempercayai dan memegang janji Tuhan, itu membuat kita kuat, membuat kita bersemangat. Itu adalah salah satu bagian daripada iman. Alkitab berkata, terjadilah seperti apa yang engkau imani, terjadilah seperti apa yang engkau percayai. Mungkin hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita berkata begini, tidak ada dasarnya aku ini bisa diangkat, aku bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, iman itu berjalan bukan dengan mata jasmani, tapi berjalan dengan iman. Alkitab Perjanjian Baru memberikan contoh bagaimana seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Nggak punya harapan, Bapak Ibu sekalian. Uangnya sudah dihabiskan untuk pakai berobat. Jadi nggak ada dasar bahwa wanita ini bisa sembuh. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, imannya timbul, dia bilang, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan kita semua tahu, wanita yang pendarahan 12 tahun ini pun menjadi sembuh. Ya, ketika janda di Sarfat itu, Bapak Ibu sekalian, hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit di dalam buli-buli. Alkitab bilang setelah ini tepung dan minyak diaduk, dibuat roti, dimakan, maka wanita ini dan anaknya akan mati. Tapi ketika dia percaya akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, percaya akan janji Tuhan. Alkitab berkata tepung itu dalam tempayan nggak ada habis-habisnya, minyak itu juga nggak ada habis-habisnya. Bapak Ibu sekalian, apa yang ada pada diri kita mungkin itu berupa kayu, Tuhan akan rubah jadi besi. Kemudian apa yang tidak berarti akan menjadi berarti seperti apa yang ditulis di dalam Yesaya 60 tadi, ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagian kita yaitu mempercayai
firman-Nya. Yang kedua, bagian kita itu apa? Yesaya 60 ayat 21 tadi dengan jelas berkata bahwa pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Apa artinya? Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Artinya Tuhan mau hidup kita itu benar di hadapan Tuhan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan, hidup saleh di hadapan Tuhan. Bahas dengan ditulis dengan satu kata yang jelas, yaitu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Ada orang maupun tidak ada orang. Ada yang melihat maupun tidak ada yang melihat. Ada CCTV maupun tidak ada CCTV. Kita harus hidup berintegritas, hidup melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka itu salah satu doa favorit saya. Saya berdoa, Tuhan, anugerah saya ini kerendahan hati. Yang kedua, anugerah takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Ada orang maupun tak ada orang. Sebab dengan dua hal ini, Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan akan mengganjar kita dengan kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Hari ini Tuhan berbicara dengan jelas kepada setiap kita bahwa Tuhan akan mengubah penderitaan setiap kita menjadi kemenangan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, tetaplah semangat di dalam Tuhan, tetaplah percaya akan firman dan janjinya, hiduplah berintegritas, dan tak akan lama lagi kita akan melihat pertolongan dan kemuliaan Tuhan datang atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa. Kami sungguh beruntung hari ini kami dipanggil oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran ini. Karena Engkau mau agar hidup kami hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Dan hidup kami di hari-hari yang akan datang jauh lebih baik daripada hidup kami di hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.